Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala in'amihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib Masjid Jami' rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita. Malam ini kita coba membaca kembali kitab Nasaihul Ibad halaman 11. Ya, mudah-mudahan nasihat yang kita bacakan ini kiranya menjadi nasihat bagi kita bersama insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang pertama an Hasan Al-Basri radhiyallahu an. Dari Hasan Basri, wa huwa min akbarit tabi'in. Hasan Basri itu termasuk bahagian daripada pembesar tabi'in. Apa kata beliau? Man la adaba lahu la ilma lahu, wa man la sabra lahu la dina lahu, wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Siapa saja yang tidak ada adab baginya, artinya adab dengan Allah dan adab dengan makhluk. La ilma lahu, tidak berfungsilah ilmu baginya. Artinya tidak ada ilmu baginya yang dapat diikuti dengannya. Dan siapa saja yang tidak ada kesabaran baginya, artinya di atas menanggung bala musibah dan di atas disakiti oleh makhluk dan di atas kesukaran menjauhkan maksiat dan di atas menunaikan segala fardu, la dinalahu ya'taddu bih, niscaya tidak ada agama baginya yang dapat mengikuti orang dengannya. Wa man la wara'alah, dan siapa saja yang tidak wara'a baginya seseorang, panehana wara'a minal muharami, daripada segala yang diharamkan, wa syubhati, dan daripada segala perkara yang syubhat, la dzulfalahu, niscaya tidak ada kedudukan baginya. Aila martabata lahu indallah, artinya tidak ada martabat baginya di sisi Allah. Wala qurbata lahu minallahi ta'ala, dan tidak ada mendekatkan diri baginya daripada Allah Ta'ala. Ada 3 nasihat daripada Hasan Basri. Yang pertama tentang adab, yang kedua tentang kesabaran, yang ketiga tentang wara'ah. Orang yang tidak memiliki adab, walaupun dia itu adalah ahli ilmu, tapi karena tidak memiliki adab, baik adabnya dengan Allah
ataupun adabnya dengan makhluk, sama dengan dia itu dikategorikan orang yang tidak berilmu. Makanya al-adabu fauqa ilmi. Adab itu berada di atas ilmu. Alim yang tidak ada adab itu tidak dikategorikan kepada alim. Begitu pula kata beliau, orang yang tidak memiliki kesabaran atas musibah yang diberikan oleh Allah, tidak ada sabarnya. Begitu pula ketika disakiti oleh makhluk, tidak mampu dia sabar. Begitu pula dalam menjauhi maksiat memang sulit. Apalagi maksiat ika ada. Apalagi maksiat yang kita rindukan. Memang fitnah tetap ke maksiatnya. Sukar memang untuk meninggalkannya. Tapi tidak ada kesabaran untuk menjauhkan maksiat tersebut. Begitu pula tidak ada kesabaran di dalam menunaikan kewajiban. Salat fardu dan sebagainya. Maka dianggap orang yang demikian itu adalah orang yang tidak memiliki agama. Ya, negala. Gebi musibah haik tasabah. Ada segala kewajiban hana kesabaran. Lagi tanya wate buat tumayang. Lagi pencuri laju. Pram-prum kasalium. Hana kesabaran. Begitu pula dalam menjauhi maksiat pun han mampu lagi tanya sabar. Yang dianggap kita tidak memiliki agama. Yang ketiga kata beliau, orang yang tidak memiliki war'a. Apa itu war'a? War'a adalah kesanggupan diri untuk meninggalkan baik itu haram ataupun syubhat. Itu war'a. Hana war'a bak katanya. Pua yang na tertegam laju. Hana kalan-kalan nilai. Padahal membuah mentang ahwata tati ico milai. Nyan buah tengku. Tapi buah uranya hana cum-cum lepu yang nak tegam maju. Ya ne. Maka orang yang hana war'a tengku, kata Hasan Basri, orang yang tidak memiliki war'a maka tidak ada kedudukan, tidak ada martabat di sisi Allah. Hana martabat sepuh itu kedua. Hana kedudukan sepuh itu kedua. Ya, ni kala. Makanya war'a nyo adalah pokok untuk mencapai martabat mulia di hadapan Allah. Kena tengku jajah umlabuh buahinan bak guru teh ya dong kana. Andai tabamu 5 kilo tabagi-bagi ke buai guru teh itu nu. Hai tuang kan mu hiperleji. Persi perle bawa pisang. Ya ne. Nyan buah. Ituri tehatadraw na kala. Itanya wata tagak mo putapat. Man so haya buah guru teh nga urang rayang. Ya ne kala. Kahaya buah guru teh na kala. Kemudian di dalam nasihat yang lain diriwayatkan bahwa anna rajulan min bani Israel kharaja ila talabil ilmi fabalagha dzalika nabihim alaihi salam fabu'itsa ilaihi fa'atahu alaihi salam. Sesungguhnya seorang laki-laki daripada kaum Bani Israel keluar ia bertujuan untuk menuntut ilmu. Artinya keluar daripada daerah kepada daerah yang lain. Beda hino iluk nurjana nekja usamalanga ubanda Aceh. Tujuan ingin menuntut ilmu. Fabalagha dzalika nabihi. Rupanya berita tersebut sampai kepada telinga Nabi ketika itu. Karena Nabi dalam kalangan Bani Israel cukup ramai. Hampir sama dengan para ulama bak masjid ramai Nabi dengan. Wate katruk berita bak Nabi, fabu'itsa ilahi. Maka seorang Nabi itu mengutuskan orang lain untuk memanggil si pemuda tersebut tujuan menghadap Nabi.
Fa'atahu, rupanya pemuda tersebut menghadap nabinya. Faqala, maka nabi itu berkata kepada pemuda tersebut, "Peuneukeun, ya fata, wahai pemuda, inni a'idzuka bisalasi khisalin. Sungguh aku akan memberi nasihat kepada engkau dengan 3 perkara. Fiha ilmul awalin wal akhirin. Ketiga perkara tersebut terdapat di dalamnya ilmu para orang-orang terdahulu dan ilmu-ilmu orang-orang yang terkemudian." Artinya apa? Iyakfika dzalika. Memadalah demikian 3 ilmu itu kepada engkau. Hana payah tebiat ulua ke ni. Nyawan heboh, nyawan nasihat lun ke gata, kamu mada sebagai ilmunya kepada gata. Apa ilmu Nabi yang diajarkan kepada pemuda tersebut? Yang pertama, wahai pemuda, khafillaha fis sirri wal alaniyah. Yang pertama, takuti olehmu akan Allah, baik fisiri pada tempat yang sunyi, wala alaniyah ataupun pada tempat terang-terangan di hadapan manusia. Gata biya ke Allah. Pekeh bak wate gata sidraw ataupun ramai urang kalan. Bak ya ku urang. Menyaya ku urang wate na urang sagaya tu. Wate hana urang, hana ya tu. Maka biya ke Allah. Artinya apa? Fi halil khafai annas anin nas wa fi halil dhuhuri indahu. Baik pada ketika sunyi daripada manusia, pula pada ketika zahir di sisi manusia. Nyo yang jarang dulu. Iya ke Allah, iya nyan bak babah. Tapi bak buat jarang dulu. Maka banyak orang tergelincir dalam maksiat ketika tidak ada pengawasan. Padahal na yang mengawasi. Cuma karena handil kekalan yang mengawasi. Sehingga tergelincir dalam kesalahan. Karena lupa. Padahal na pengawasan Allah. Allah mengawasinya. Dan na lain 2 drotu yang mengawasi kita nyawan tengku. Nyan melebihi tengku. Melebihi. Daripada pengawasan. Buah kepenannya. CCTV. Ya, negara. Karena yang mengawasi kita nyawanya warkat tengku. Negara. Ataupun waskat. Pengawasan malaikat. Punya pengawasan malaikat kan orang nak tajuk tu. Maka punya singkatan waskat berarti pengawasan malaikat. Yang 20 pun dia mengawasi kita yang mana. Cuma kita nyo tua tu. Yang kena roh membalut-balut yang kena mana tu. Bak tuanya. Padahal pengawasan malaikat tidak pernah luput. Apa yang kita lakukan semua tercatat tu. Makanya kata seorang nabi kepada seorang pemuda, yang pertama, engkau mesti takut kepada Allah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Yang pertama. Karena menyegetannya hanaya kepada Allah dengku, apapun berani kita lakukan. Ia ke polisi, watena polisi sagai. Ia ke ulama, watena ulama sagai. Ia ke Satpol PP, watena Satpol PP sagai. Memihananya kalau dia salah. Ia ke Allahnya utama tu. Maka bukti iman seseorang kepada Allah senantiasa dia takut kepada Allah. Nya bukti. Maka buktikan. Pukul ketanya orang beriman ataupun coba buktikan diri pribadi. Nya ada draw oleh. Nah, ya ketanya ke Allah. Yang kedua, nasihat Nabi tersebut, wa amsik lisanaka anil khalqi la tadhkuruhum illa khaira. Tahan olehmu akan lidahmu daripada menjelekkan makhluk, menjelekkan manusia. Jangan engkau sebut apapun akan mereka manusia illa khaira, melainkan yang baik-baik.
Karena wadata pegah yang hanagat kegop secara melikut. Kau pat. Karu golom nunggu. Jamaah awai getanya watruk kena masjid tu. Golom azan katruk tu kena. Yang mulai upat pi awai getanya. Maka karu gawa silam. Golom tadi mentruk rumah kabeh pahala jamaah. Kepua taja awai tahat man. Nyoru gawa tu. Itanya sering tua tanya. Nyo dengar buat lagi nyan preh inca jamaah. Habis semayan caduk tempuk luar. Kamu pegah ke kau? Kami menduk. Hana tinggal melimang bilik. Ya, negalat. Makanya tahanlah lidahmu daripada menjelekkan manusia. Kecuali berbicara yang baik-baik kepada mereka. Kama qalu. Sebagaimana yang dikatakan orang. Man gharbalan nasa nakhluhu. Ya, negalat. Siapa saja yang mengayak-ngayak. Hayak tepung mengayak-ngayak. Siapa saja yang mengayak-ngayak akan manusia. Nakhluhu. Niscaya kami buat dia sendiri. Artinya apa? Man fatisha ala usulihim. Wa uyubihim. Fatashu dhalika. Fi haqqihi asyaddu taftashihi. Taftishin. Asyaddu taftishin. Siapa saja yang meneliti atas asal usul mereka manusia. Dan meneliti aib-aib mereka manusia. Maka mereka manusia pun akan meneliti akan haknya. Bahkan lebih bersangatan daripada menelitinya. Ya, ni kata. Menyegetannya sibuk gaduh tayak tilik brok gop. Gop lagi nyancik tu. Maka bertegah-tegah tu. Ketika taduk dengan siradrau dia. Hana lain permasalahan. Gemulai je upat gop. Si A, si B, si C. Ketika keburukan orang dibicarakan di hadapan kita, ketahuilah orang itu juga akan membicarakan keburukan kita di hadapan orang lain. Dan pastinya. Man meke sakai hana kepegah getanya, dandang kepegah getanya bak gop, kepegah ke gop ilai. Maka berdegat-degat tat. Galak tat tayak tilik ayat gop. Hana terempak tayak setet. Nyen bener yakin dengku, igop cukup galak pula ayat tilik ayat getanya. Yang tahu tegamnya ni. Getat galak ayat tanya keburukan kau. Kai tilik keburukan katanya. Makanya man ghabalan nasa nakhluhu. Artinya siapa yang senang dalam menilik keburukan dan keaiban orang, maka orang lain pun akan senang menilik dan meneliti keaiban dirinya. Ya, nyo ke sebab nuku. Tatin babah lagi tanya bek galak pegah ke gop. Kadang-kadang orang lain kan getim dengar. Biasanya haik gedengar le kata pegah-pegah ke gop. Cuma genek bodoh hana mangat na yang model laganya. Genek tam alah. Kami kat jat samu no bunga bayi kopi. Nyanyi pi masalah alap. Serba masalah. Kadang-kadang bak duduk bak kedai kopi, tanya peng pitan tabat, tanek bodoh hanangan bayu ke deku kan. Kake ho musibah orangnya. Tengah tajik kopi, tanek pabih laju hanangan tabayu, handa pabih ji panjang laju-laju. Tanek pegah lah kemaah, nyampe hana mangat aku hai bayu kopi musibah alap. Le masalah tu. Maka ingat ketika kita senang menyebut keburukan orang melalui mulut kita, maka orang pun akan senang menyebut keburukan kita melalui mulutnya. Dan pasti tu. Maka orang yang senang upat gop, ike orang lain. Yang orang yang akan geupat tanya ike gop. Siapapun yang senang memborokkan orang lain di depan kita, yang getanya pipu borok gop. Ini fitnah gue. Maka dega-dega dah. Dega-dega dah. Belum. Wandur khabzakan ladzi ta'kuluhu. Hatta yakuna dhalikal khabadhu minal halali. Fahina idzin ta'kuluhu wa illa fala ta'kulhu. Pandang olehmu akan roti engkau.
Roti yang akan engkau makan akannya. Sehingga adalah demikian itu roti bagian daripada yang halal. Maka ketika itu engkau makan akannya roti. Dan jika tidak maka jangan engkau makan akannya roti. Ya, ni kan. Oh wate tanuk pajuh makanan tilik-tilik ilai. Artinya genek bite bagi tanya tak kala kita mencari harta tilik-tilik ilai. Yang jalan hala ataupun jalan haram. Kata puau harta hala maka purno purmoh baik sampai barang hala je ke haram. Engkot hala tengku. Cuma karena hana itu cara pesuci kajut ke haram. Mana hala tengku. Cuma karena hana itu pelaku jut ke haram. Kita hasilkan melalui harkat getanya yang hala. Tapuau urmoh harta yang hala. Tapa je ke haram tengku. Yang tegak-tegak sih. Maka ketika kita ingin mencari nafkah, tile-ile. Nyo jalan betul puhana. Nyo jalan relah puhana. Oh ka betul. Rupanya bak wate tapuau rumah. Nyan payah purna urinang. Be sampai salah olah ada. Karena lah betul tapuau salah olah haram silap. Nyo berdega-dega. Makanya tak kala engkau makan, maka tilik terlebih dahulu. Halal atau haram. Karena makanan haram efeknya cukup raya. Raya tetap. Yang pertama efek yang paling bahaya apa? Efek yang paling bahaya. Makanan haram itu akan mengajak kita untuk berbuat yang haram selanjutnya. Nyo yang paling bahaya efeknya. Karena ketika tapajuk makanan yang haram lahir kekuatan. Kekuatan dari makanan haram yang kekuatan haram. Kekuatan haram tidak akan mengajak kepada kebaikan. Pasti kepada keburukan. Makanya sabah keburukan akan menarik kita kepada keburukan yang lainnya. Ini cukup bahaya. Efek paling bahaya makanan haram yang kejam. Cukup ngeri. Cukup ngeri. Tapu sapat harta haram. Hasil narkoba, hasil pungut gop, hasil korupsi, hasil riba dan sebagainya. Tanuk musyrikah kemawat. Haram sih. Ya, negara. Karena sedekah harta haram. Man jama'a malan haraman. Siapa saja yang mengumpulkan harta haram. Summa tasaddaqa minhu. Sabda Rasulullah. Kemudian dia itu bersedekah bahagian daripada harta tersebut. Lam yakun lahu ajruh. Tidak ada diberikan pahala baginya sedekah. Wa kana lahu isruh. Yang diberikan berupa dosa. Na'udzubillah. Kamu sibah lam dia. Tamu sedekah pi haram, tapajuh pi haram. Manho tabah tunggu yang kenyan belawa bot sabah pasal menung dalam geranan sini kata dah. Yang laut je dah boleh. Sabah serba haram tunggu. Hanya pakai. Nah. Kemudian famtana al-fata anil khuruji ila baladin ukhra li talabil ilmi. Maka mengurungkan diri oleh si pemuda daripada keluar kepada barat yang lain bertujuan untuk menuntut ilmu. Ketika mendengar tiga nasihat tersebut diingat oleh pemudanya. Mulanya mentang hai dah pelaku thang. Mulanya mentang hai dah buat lah kajutnya ile. Ya ni kan. Beda dengan katanya kan. Bah tadi dengan ile tuntut tak buat. Dia tadi dengan kape. Tua dalam. Buat dalam pokoknya. Ya itu yang sering menang. Ni kan. Maka lam nasihat yang lain nyo cikala naruh danyo sanghana. Diriwayatkan daripada seorang laki-laki daripada Bani Israel, le cerita kepada Bani Israel. Jama'a samanina tabutan minal ilmi. Dia itu telah mengumpulkan akan 80 peti minal ilmi yang di dalamnya dimasukkan kitab-kitab ilmu. Artinya kalau dibaca cukup jai ka buku tunggu. Cukup jai ka kitab. Bahkan kitabnya payah pasal lam peti jumlahnya 80 buah peti. Artinya apa? Bahagian rumah ruangan sebelah kajian ke pustaka tunggu. Nyanduk punah buku kitab cukup jai. Cukup jai. Dan kali kebaca kan hana. Walhalu padahal bahawa sungguhnya si laki-laki itu la yantafi' bi ilmihi, tidak mengambil manfaat dengan ilmunya. Baca mentang.
Menyebaca kabeh kapunah kitab 80 buah peti tungku kan je ke pustakai rumah. Tapi hana gecak manfaat melimang bi. Munya malam tungku biru dongker malam. Cuma hana hiur malam limang bi. Hana ga amalkan. Dah. Lalu fa'auhallahu ta'ala ila nabihi alaihi salam. Mengwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi si laki-laki itu. An qul lihadzal jami' litilkal kitab. Bahwa wahai Nabi kata Allah. Nasihati olehmu bagi ini orang yang mengumpulkan kitab tersebut. Petra bunyi nasihat daripada Nabi kepada orang yang kamalim tersebut. Lau jama'ata katsiran minal ilmi lam yanfa'ka illa anta amala bi salasati asya. Seandainya engkau kumpulkan akan lebih banyak daripada ilmu itu, niscaya tetap tidak bermanfaat akan engkau, melainkan bahawa engkau lakukan dengan 3 perkara. Walau malam tu tetap, tabut butrep lam, tapi sapat kitab belum, tapi tetap hana manfaat ke gata, andai kata hantar tempo buat yang lain macamnya. Nah, ni kalau itanya tiap malam nak buat hina kan? Kamu tonton kata buat, tapi menyahana tak amalkan yang lain macamnya, maka tidak ada manfaatnya. Dah lain macam tersebut. Yang pertama, la tuhibbud dunya. Artinya mata'aha wa dakhrafaha. Jangan engkau cintai akan dunia. Artinya akan mata bendanya dunia dan akan hiasannya dunia. Karena kenapa? Falaisat bidaril mu'minin. Karena tidak ada ianya dunia itu negeri mukmin. Artinya sesungguhnya dunia tidak ada ia daral jazailil mukmin. Itu negeri balasan bagi segala orang-orang mukmin. Fa inna darasawabihim al jannah. Sesungguhnya negeri balasannya mereka mukmin itulah syurga. Yang pertama. Menyemantang hati getanya terpikat dan terikat dengan mata dunia. Artinya dunia tujuan. Bukan dunia itu adalah wasilah. Dunia pokok. Menyemantang laganya ruga tak buat. Menyemantang laganya ruga kata menuntut. Menyate katanya mantang terikat dengan dunia. Hana arti ilmu. Persit dunia ini wasilah. Kita mencari dunia karena tujuan untuk mempersiapkan bekal di akhirat. Pakan taharkat legata. Hai karena nanek perumah wajib binafkah. Pakan legata atau kumpulkan harta. Hai karena dengan harta kita bisa berhaji, berumrah, sedekah dan sebagainya. Berarti melakukan segala aktivitas di dalam dunia sebagai wasilah yang tujuannya akhirat. Yang baru betul. Tapi menyepokok utama dunia yang karlah tu. Karlah. Laulai katanya misi cuma misi dunia. Nyo tengah pulau, lusa raya pulau. Sehingga bak pegat program-program dunia mupak dengan program akhirat. Bantak kepala jo harus lah tiga di bantak pegat man jalan lain pihak nak nyorlah. Nyorlah tu. Maka yang pertama, jangan engkau cintai dunia. Karena dunia itu bukan negeri yang sesuai balasan kepada hamba yang mukmin, tidak sesuai. Karena negeri yang sesuai balasan bagi orang mukmin itulah surga Allah. Dunianya han cocok dulu. Manhum yang merasa cocok ke dia baju. Han cocok, han sesuai, han sesuai. Yang kedua, wala tusahibi syaitana bi an tuti'a amrahu bi mukhalafati amrillahi wa rasulih falaisa bi rafiqil mu'minin ay li anna syaitana laisa rafiqan lahu.
Jangan engkau bersahabat akan setan. Yang kedua. Bahkan pakiban surah bek musahabat dengan setan. Jangan engkau taat akan perintah setan. Dengan bertentangan perintah Allah dan menentang perintah Rasulnya. Karena tidak ada ianya setan itu teman bagi orang mukmin. Karena bahwa sungguh setan tiada ia itu teman bagi mereka. Siapa itu setan? Setan adalah penggoda. Yang menggoda manusia, mengajak melakukan sesuatu yang menyimpang dengan amrillah perintah Allah. Itu setan. Maka setan ada dua. Na bangsa jin, na bangsa manusia. Yang paling bahaya setan bangsa manusia. Kadang-kadang perumoh draw itu setan. Kadang-kadang lakto bagi perumoh. Ya setan. Tengah tak tak thot beklam piatanyan, malam baru piatanyan, malam nyo piatanyan. Bang, pajan bang enmek tapi. Bapu enmek ra berasa kalau tablo vario iron bang menyakeluk. Ya, kalau menyabarakan rajih golong menikah uranyo tak pegah singah kana bangkal he sinya mangkal lagi nyo. Ah. Mantap pulau vario be jan cadangan bang, ilungnya enmek pajan belau. Hana peng de hai. Igop kepala lorong baru 2 bulan ni dua. Chevrolet di belau. Iran kecil buat ton kan dua main main hai ni belau. Yang kamu sibah lah. Yang kinar lah pun. Oh jemput tak jenguk-jenguk kita nyo yang nahak rumah dua apa dua boh. Yang kenyan dapat tahu oleh kan. Bad dia fikir entuk long bayi. Mahai dia bayi. Yang setan. Yang setan tu kan. Cuma hi sebagai perumah kita nyo tu. Setan. Ya ni kan. Ataupun lakau ke perumah. Asal kamu grab kagak puongko di kanyan. Medek kahana ke semayang drobah gebi semayang perumah. Ini sering nunggu. Drawatan semayang gop hai temu semayang. Mugrib ke puongko. Pakat murah menyangkut mugrib. Ya kajulah kan murah nunggu. Kabi 2 buah tempuh untuk 10 ribu ya. Engkau pi kali malam pun. Pokoknya le urinang tanya gak jerang. Wate gesut iseng kali ra ulera akrat ak nyan pungkut ra iku tu suat. Enggak tak jerang. Gop ham temu semaya, gop nyan hana semaya. Ya setan itu gue, ya setan itu. Maka seluruh penggoda yang menggoda kita untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dengan amrillah itu setan. Kadang kan gede. Bantah bodoh rencana tak semaya. Alah si ada. Ubi tu tak aku nak pegah. Ya setan yang mana muka. Nama ngaji kan. Maka setiap pengaruh yang mengajak kita kepada menyimpang perintah, meninggalkan perintah, melakukan larangan, itu setan. Cuma bentuknya kadang-kadang berupa manusia atau bentuknya berupa jin. Yang paling parah, setan bangsa manusia. Takut karena bangsa manusia bisa melakukan kekerasan. Hantar tempon, iblis telepon. Hantar tem, imak berkupai, hantar tem, pamit jembuk, dia lakukan kekerasan. Maka setan bangsa manusia lebih parah daripada setan dalam bangsa jin. Yang berdegar-degar. Ini yang perlu pegang kepulauan. Kadang dodo karunan setan. Ini yang perlu pegang. Nah, hai kebukti dah. Perumah kadang kepuga bunga pam tak tembuk. Tengah ngejak puga oleh kan. Nah, berdegar-degar. Berdegar-degar. Mudah-mudahan baik ruh dah. Lam. Karena hal layak kita jadikan setan sebagai teman tidak layak. Karena Allah telah mengingatkan. Inna syaitana adu fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh. Maka jadikanlah dia itu benar-benar menjadi musuh. Tahlam. Yang ketiga. Wala tu'udhi ahadan min abadillah. Falaisa biharfatil mu'minin. Artinya. Li'annal idha'a laisa sana'atahum. Jangan engkau sakiti akan seseorang daripada hamba Allah. Karena perbuatan itu tiada ia dengan perbuatan orang mukmin. Karena bahwa sungguh menyakiti itu tidak ada ia itu menyakiti bahagian daripada perbuatan orang mukmin. Yang geken mukmin teh. Yang geken mukmin orang yang mencintai Allah dan mencintai hambanya Allah. Maka apabila mencintai Allah tapi tidak mencintai hambanya Allah, itu tidak sempurna imannya. Maka hablum minallah wa hablum minan nas. Orang yang menyakiti sesama manusia
Nyoga anggap nyan kan buat urang mukmin niku. Buat urang mukmin hana laga nyan niku. Babah getanyo menyakiti gop. Buat getanyo musungging gop. Tingkah laku getanyo dia kebengeh gop. Nyan kan buat urang mukmin niku. Hana urang mukmin laga nyan. Orang mukmin senantiasa akan menjaga lidahnya. Karena Rasulullah mengingatkan, idza aradallahu bi'abdihi khairan, ketika Allah menghendaki hambanya menjadi hamba yang baik, Allah ketika itu fatahalahu, akan membuka oleh Allah baginya qufla qalbih, lubuk hatinya. Ketika Allah telah membuka lubuk hatinya, wa ja'ala fihi, Allah letakkan di dalam lubuk hati tersebut keyakinan yang kokoh, wasidqan, kebenaran dan kebaikan. Sehingga apa yang terjadi? Ja'ala lisanahu shadiqan, menjadikan oleh Allah lidahnya senantiasa bertutur kata yang baik-baik. Wa khaliqatahu mustaqiman, menjadikan akhlaknya menjadi akhlak yang lurus. Wa udhnahu sami'atan, menjadikan telinganya mendengarkan nasihat. Wa ainahu basiratan, Allah jadikan matanya memandang yang baik-baik. Ketika dia pandang sesuatu yang membawa kita ajub, pikirannya bukan terhadap apa yang dia pandang, tetapi pikirannya tertuju kepada Zat Maha Kuasa, mampu menciptakan sesuatu yang begitu takjub. Yang dikalan kan yang deh dikalan, yang deh putra zat yang pegat atra yang deh dikalan. Masya Allah, Maha Kuasa Allah gepegat laganyo. Masya Allah, Maha Kuasa kan takjub kepada barang yang deh ke dengu. Nantau orang yang kagak buka pintu hati oleh Allah Taala. Maka orang iman yang sempurna, lidah senantiasa terjaga sampai laulang. Dah bukti mukmin yang kesempurna iman ketika dia mengeluarkan tutur kata, nyo dijadikan diri pribadi sebagai barometer, alat ukur. Andai kata lagi nyo ipu tebit narik legop kelon, bengeh luk bengeh, berarti halayak lagi nyo lumpu tebit kegop. Andai kata igop ikun kelung yang lagi nyo berbentuk bahasa, na bengeh lut bengeh, berarti halayak bentuk bahasa lagi nyo lengkung kegop. Itulah di antara bukti dan tanda-tanda mukmin yang sempurna iman. Tetapi menyebabah lagi kita nyo lagi baharat dumpu lot lemo piranan kameng piranan atas saya nan nyankan babah huru mukmin yang dengu lagi baharat dumpu lot abah huru mukmin hana lagi nyan dengu hana ta. Kemudian bacut nasihat yang keselanjutnya daripada Abi Sulaiman Ad-Darani, namanya Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu an. Beliau berasal daripada negeri Daran, kawasan Daran. Daran itu adalah satu qaryah min qura Damsyik, daripada qaryah Damsyik. Damsyik, Damaskus menyekan katanya. Damsyik itulah Damaskus. Berarti menyeberangkan kawasan Nanggro Syam. Kawasan ketika Rasulullah usia 15 tahun bepergian bersama paman Abi Thalib, rencana berdagang, itulah Syam. Syam menjadi kawasan Suriah. Dan Syam, daerah kawasan Suriah. Maka Damaskusnya adalah satu kota besar, daerah kawasan Suriah sampai orangnya. Maka Damaskus termasuk kota besar, kota tertua yang ditinggali oleh ribuan manusia. Ini Damaskus kota tertua itu. Masa Rasulullah kan kana, masa Nabi Musa kana, kota tertua. Jadi Syekh Abdurrahman adalah orang Damaskus. Belinggai beliau pada tahun sanata khamsi asyaratin wa mi'ataini, yaitu tahun 215. Itanya mentang dilihat di kan di Arab kan tahun 215. Nah, pun pegah li beliau. Rupanya beliau nemu doa ba Allah. Mudah-mudahan nyo napai beje ke doa katanya. Nah. Tiban gemo doa annahu qala fil munajah. Sesungguhnya Syekh Abdurrahman bin Atiyah beliau berkata di dalam munajahnya. Penekan dalam doa beliau, Ilahi ya Tuhan lon, la in talabtani bidzambi
jika engkau menuntut akan aku dengan sebab dosaku, la utallibannaka bi'afwika. Sungguh aku pun akan menuntut akan engkau ya Allah dengan ampunanmu. Andai menyeurau akhirat nutuntut lun karena le dosa yang lun perbuat, maka lun pun akan lun tuntut dron ya Allah. Pun lun tuntut kemaafan daripada dron ya Allah. Pakan li anna maghfirataka awsa'un min dzambi. Karena ampunanmu ya Allah itu lebih luas daripada banyaknya dosaku. Kata boh. Yang kedua, wala in talabatani bibakhili, jika engkau tuntut akan aku dengan kikir diriku, la utallibannaka bisakhaika. Sungguh aku pun kelak akan menuntut engkau dengan kemurahanmu, dengan kedermawananmu ya Allah. Walain adkhaltanin nara, jika engkau masukkan akan diriku akan neraka ya Allah, la akhbartu ahlan nari bi anni ahabbaka. Sungguh aku akan memberitahu akan semua ahli neraka dengan bahwa sungguhnya aku senantiasa mencintai dirimu ya Allah. Ya, ini doa. Tiban bunyi doa, Ilahi la in talabtani bi dzambi la utallibannaka bi'afwika wa la in talabtani bi bakhili la utallibannaka bisakhaika wa la in adkhaltani nara la akhbartu ahlan nari bi anni ahabbaka. Ya, ini cukup indah bahasa. Yang mudah-mudahan jadi file. No kemudian mudah-mudahan menjadi nasihat yang perlu kita ingat putra ketika kita tak tuntut ilmu tunggu mutua kan boleh tepu tapi yang tak tepu boleh amal yang utama le tepu hana amalan yang ibarat tong kosong tak ada bunyinya kon nyaring tak ada bunyinya maka kan le tepu yang perlu lebih god di tak tepu walau di tetap tak amalkan daripada le tepu sapu hana tak amalkan. Mudah-mudahan apa yang telah kita ketahui yang menjadi bahagian daripada ilmu diberikan Allah kepada kita lebih baik lebih-lebih ilmu lagi ilmu tabuatnya. Nyo ala ilmu tasawuf, ilmu yang mengobati hati katanya. Hendaknya ilmu tersebut kita amalkan. Mudah-mudahan hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi lunak, hati kita menjadi lembut. Kiranya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.